Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruqyah berarti upaya penyembuhan melalui ayat-ayat Al-Quran. Ruqyah merupakan bentuk doa dan permohonan untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah syariat Islam, ruqyah syar'iyah adalah memberikan perlindungan kepada orang yang sakit dengan membacakan sesuatu bersumber dari ayat-ayat Al-Quran. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai dengan doa-doa sesuai syariat dengan bahasa Arab atau yang diketahui maknanya diiringi tiupan. Ruqyah sendiri juga bisa dilakukan sebagai perlindungan dan mengobati diri sendiri. Namun terkadang ada pula yang membutuhkan bantuan orang ahli ruqyah atau dikenal sebagai peruqyah untuk menangani gangguan jin. Berikut tata cara ruqyah syar'iyah beserta doa penangkal sihir dan setan, dirangkum dari berbagai sumber. Syarat diperbolehkan ruqyah memang melakukan ruqyah sebagai penyembuhan melalui ayat-ayat Al-Quran. Alangkah indahnya bila dilakukan dalam kondisi mendesak dengan syarat sebagai berikut: benar-benar mengetahui bahwa gangguan berasal dari sihir atau serangan jin seperti kesurupan. Penyakit yang diderita benar-benar tidak bisa ditangani oleh medis. Meskipun dapat ditangani bagian medis, namun penderita benar-benar mengalami penderitaan yang luar biasa sakit hingga membahayakan jiwa atau imannya. Syarat keberhasilan ruqyah: terdapat beberapa hal yang dapat menunjang keberhasilan ruqyah selain ruqyah sendiri, seperti ketakwaan ahli ruqyah, peruqyah, termasuk taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas, tidak mudah tergoda dengan urusan dunia, dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kemauan tulus dari pasien. Suasana ruqyah yang kondusif meliputi tempat yang bersih dari najis, tenang dan jauh dari kemaksiatan dan dari para pelakunya. Beberapa adab yang perlu diterapkan pada seorang peruqyah, yakni bersuci, menggunakan pakaian yang bersih, merendahkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrahkan diri pada perlindungannya, yakni bahwa kesembuhan hanya di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Pasien dan peruqyah menutup auratnya. Wanita sebisa mungkin menggunakan kerudung yang menutup dada dan pakaian tidak terlalu ketat serta terbuka. Pasien harus melepaskan semua benda yang dapat membuat sihir atau setan semakin kuat pada dirinya, seperti jimat dan rajah mantera. Pasien dibaringkan terlentang menutup seluruh auratnya. Jika pasien lawan jenis, maka harus didampingi oleh mahramnya. Terapis memegang ubun-ubun atau dahi pasien. Jika tidak memungkinkan, bisa memegang bagian lengan atau kaki. Jika pasien lawan jenis, maka peruqyah dapat menggunakan batang besi. Salah satu ujungnya digenggam oleh peruqyah, sedangkan ujung satunya digenggam oleh pasien atau tempelkan di dahinya. Memulai ruqyah dengan sholawat dan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jika waktu atau kondisi fisik tidak memungkinkan, maka utamakan ayat-ayat inti. Jika terjadi reaksi pada pembacaan suatu ayat, maka ulangi terus ayat tersebut hingga reaksi berhenti. Boleh dilakukan pemukulan pada bagian-bagian yang menyakitkan, namun tidak mematikan. Setelah selesai pembacaan ayat-ayat ruqyah, maka tutup kembali dengan hamdalah dan sholawat. Selanjutnya,
bacakan ayat-ayat utama ke dalam air lalu tiupkan. Kemudian air diminumkan kepada pasien. Sisanya boleh dipercikkan ke wajah dan kepalanya. Seperti apa ayat-ayat ruqyah? Mari kita dengarkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله
الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا